mengawali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Aryani, NPM 1901081001 dari Prodi Tadris Biologi semester 4 IAIN Metro. Pada video kali ini, saya berserta tim saya dari kelompok 1 mata kuliah Fisiologi Hewan akan menyampaikan materi tentang fungsi hemostatis dan juga membran sel. Selamat menyaksikan. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian dari homeostatis. Jadi istilah homeostatis ini dikemukakan pertama kali pada tahun 1959, yang dimana homeostatis merupakan pemeliharaan kondisi lingkungan internal suatu organisme agar tetap dalam kondisi yang stabil, seperti komponen jaringan organ maupun sistem organ pada suatu organisme. Jadi perlu diketahui bahwasannya pada organisme tunggal itu terdapat lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal. Nah, si lingkungan internal ini pada kebanyakan organisme multiseluler itu memiliki perlindungan khusus terhadap pengaruh yang tidak baik dari lingkungan eksternal. Lingkungan internal ini berupa substansi cair yang harus dijaga keseimbangannya agar tubuh suatu organisme dapat melakukan fungsi fisiologinya secara maksimum dan juga efisien. Nah, pada hal ini sistem syaraflah yang berperan penting dan berperan utama pada kontrol hemostatis itu tadi. Selanjutnya, poin kedua yaitu mekanisme homeostatis. Sebelumnya, perlu diketahui ada dua hal yang dapat mempengaruhi lingkungan internal suatu organisme. Yang pertama yaitu perubahan aktivitas sel dalam tubuh dan juga perubahan lingkungan eksternal yang berlangsung secara terus-menerus. Nah, suatu organisme itu memerlukan pasokan energi dari luar atau lingkungan eksternal seperti oksigen, nutrien, dan juga garam yang digunakan untuk melaksanakan seluruh aktivitas sel di dalam tubuh. Sementara itu, aktivitas sel yang terjadi tadi dapat mempengaruhi kondisi lingkungan internal suatu organisme. Dan disinilah peran dari homeostatis tadi untuk menjaga keseimbangan lingkungan internal agar tetap stabil. Nah, pada hewan, mekanisme homeostatis itu dilakukan oleh umpan balik. Terdapat dua umpan balik yang ada dalam organisme, yaitu umpan balik positif dan juga umpan balik negatif. Tetapi pada mekanisme homeostatis hewan yang berperan penting dalam hal ini hanyalah umpan balik negatif saja. Sistem umpan balik negatif dapat diartikan sebagai suatu variabel yang dapat mengembalikan suatu perubahan ke tempatnya semula, seperti contoh pada burung dan mamalia. Apabila terjadi perubahan suhu pada burung dan mamalia sebesar 0,5 derajat Celcius saja, maka burung dan mamalia dapat mengembalikannya kepada suhu yang seharusnya, yaitu 37 derajat Celcius. Lalu, apakah yang terjadi pada sistem umpan balik positif? Nah, pada sistem umpan balik positif, ini prosesnya akan berlawanan dengan sistem umpan balik negatif, di mana perubahan awal suatu variabel yang terjadi akan menimbulkan perubahan yang semakin besar. Contohnya pada proses pembekuan darah. Nah, proses ini terjadi melalui sistem perubahan umpan balik positif, yang dimana hasil dari perubahan ini tadi akan sangat penting untuk mempertahankan kestabilan darah yang bersirkulasi agar tetap konstan. Akan tetapi, mekanisme umpan balik positif ini tidak berperan dalam menjaga kondisi hemostatis pada suatu organisme, hanya saja berperan untuk fungsi fisiologi tertentu seperti proses pembekuan darah tadi dan juga sistem sel syaraf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pengertian hemostatis dan juga mekanisme hemostatis. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya yang lainnya. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Aksan Mutakin, NPM 1901081003. Ingin melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi homeostatis. Nah, jadi di sini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi homeostatis. Nah, yang pertama adalah pH. Nah, karena harus ada keseimbangan di antara asupan produksi ion hidrogen serta pembuangan ion hidrogen dari dalam tubuh yang dinyatakan dengan satuan pH. Sementara tingkat kenormalan pH sendiri bisa sangat bervariasi dan hal tergantung pada tidak serta fungsinya di dalam tubuh. Nah, yang kedua yaitu adalah suhu. Nah, jadi sistem termoregulasi bertugas untuk menyeimbangkan perolehan panas dengan cara melepaskan panas untuk mengatur suhu tubuh. Nah, yang ketiga yaitu urea. Nah, jika lebih banyak kandungan ion hidrogennya yang disekresikan di ginjal dibanding dengan ion bikarbonat, maka yang akan disaring akan kehilangan lebih banyak asam, yaitu dari cairan ekstraseluler. Nah, ada baiknya jika lebih banyak ion karbonat yang disaring dibandingkan dengan hidrogen, karena bisa mengakibatkan kehilangan basa dan saat ginjal mengeluarkan urin dari dalam tubuh. Nah, yaitu yang selanjutnya adalah contoh homeostatis. Nah, proses homeostatis diamati dalam berbagai situasi seperti keringat. Nah, dalam proses ini sekresi zat cair pada kulit dicatat. Penguapan zat-zat ini membantu mendinginkan tubuh dan mengurangi kenaikan suhu internal. Nah, yang B yaitu bernafas. Karena bernafas adalah aktivitas yang tidak disengaja, sistem saraf harus melakukan interferensi untuk menjaga keseimbangannya. Nah, kemudian yang ketiga atau yang C yaitu lari dari sinar matahari. Nah, sebelum paparan sinar matahari ekstern yang dapat merusak, misalnya di padang pasir, hewan berdarah dingin berlindung di ruang sejuk. Nah, respon ini membantu menurunkan suhu tubuh. Nah, kemudian yang D atau yang keempat, pengaturan tekanan darah. Nah, dalam hal ini keseimbangan dihasilkan dari sinyal yang dikirim jantung ke otak setelah mendeteksi adanya perubahan tekanan darah. Nah, kemudian yaitu akselerasi pernapasan. Nah, baru proses ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah udara yang dihirup. Ini diaktifkan misalnya ketika seorang melakukan aktivitas fisik atau olahraga. Nah, yang mengurangi kadar oksigen darah. Nah, ini juga dapat dimulai ketika tubuh terbenam dalam lingkungan dengan konsentrasi oksigen rendah. Selama proses penyeimbangan ini pernafasan tidak hanya mempercepat tetapi juga meningkatkan kecepatan detak jantung dan meningkatkan tekanan darah. Nah, kemudian yang selanjutnya pemeliharaan kadar glukosa. Nah, dalam hal ini proses keseimbangan bertujuan untuk mempertahankan kadar glukosa yang memadai sehingga manusia tetap sehat. Nah, mengingat kadar glukosa yang sangat tinggi, makanya pankreas melepaskan insulin, sementara jika kadar itu terlalu rendah, hati mengubah glikogen darah menjadi glukosa. Nah, kemudian yaitu tingkat air. Nah, dalam makhluk hidup, air merupakan presentasi penting dari dari komposisinya, sehingga menjaga keseimbangan sangat penting. Nah, keseimbangannya ini dipertahankan untuk mencegah kelebihan air dari meledaknya sel-sel atau karena kekurangan air. Nah, biasanya sel-sel yang sama mengurangi ukurannya. Nah, kemudian pengaturan pH darah. Nah, homeostatis terjadi dalam hal ini. Nah, dari pembuangan asam yang membahayakan tingkat keasaman yang sesuai dalam darah. Kemudian yang berikutnya yaitu tremor. Nah, proses homeostatis ini terjadi ketika tubuh mencatat penurunan suhu sekitar yang dilawan oleh
getaran pada otot. Nah, yang selanjutnya yaitu sistem kemih. Nah, sistem ini bertanggung jawab untuk menghilangkan atau melalui urin racun dalam darah yang mempengaruhi homeostatis. Nah, yang selanjutnya yaitu aktivitas sistem limfatik. Nah, sistem limfatik ini diaktifkan ketika virus atau bakteri memasuki tubuh. Nah, dalam keadaan ini sistem limfatik melakukan serangan balik terhadap virus atau bakteri tersebut untuk memastikan kesehatan tubuh. Nah, yang berikutnya yaitu paparan sinar matahari. Nah, proses homeostatis ini dicatat dalam reptil yang tidak memiliki kemampuan untuk mengatur suhu internalnya mereka secara mandiri. Karena ketidakmampuannya, hewan berdarah dingin terpapar sinar matahari dan yang membantu mereka memberi energi pada metabolisme mereka dan meningkatkan suhu tubuh mereka. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kontrol kalsium. Nah, dalam proses keseimbangan ini paratiroid melepaskan hormon untuk meningkatkan kadar kalsium dan untuk menguranginya mereka memperbaiki kalsium di tulang. Nah, yaitu materi terakhir dari saya yaitu menjaga pentingnya homeostatis. Nah, jadi berkat fakta bahwa homeostatis bercita-cita untuk mencari keseimbangan, ini menjamin organisme tidak masuk ke dalam keadaan entropi, yaitu kekacauan jika proses homeostatis karena alasan apapun gagal. Nah, penyakit atau kematian organisme terjadi. Jadi jika organisme gagal mempertahankan parameter biologinya dalam batas normalitas, nah terjadi penyakit yang dapat menyebabkan kematian organisme tersebut. Nah, mungkin hanya ini materi yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh materi selanjutnya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tir Febrianti, NPM 1901080023. Saya anggota dari kelompok 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi membran sel. Oke, langsung saja. Membran sel merupakan fitur yang dimiliki oleh hewan maupun manusia yang sangat tipis. Kemudian, membran sel disebut juga dengan membran plasma. Pada sel hewan, membran sel adalah komponen yang terletak pada bagian paling luar. Nah, ada beberapa fungsi membran sel, namun yang paling utama adalah mengatur keluar masuknya suatu zat dari dalam maupun luar sel. Hal ini terjadi karena sifat selektif permeabel yang dapat menyeleksi suatu zat dari sel. Membran ini memiliki rangka dasar yang tersusun atas dua lapis senyawa lemak, atau yang biasa disebut dengan lipid bilayer. Lemak penyusunnya adalah fosfolipid atau lemak yang berikatan dengan fosfat. Fosfolipid terdiri dari beberapa bagian, yaitu kepala dan ekor. Pada bagian kepala tersusun atas fosfat yang bersifat hidrofilik atau sukar air. Nah, pada bagian ekor, dia tersusun atas lipid atau lemak yang bersifat hidrofobik, yang artinya penolak air. Nah, fosfolipid ini tersusun secara berpasangan dengan ujung ekor yang saling berhadapan. Berikut ini adalah penampang melintang dari membran sel. Selain lipid, membran sel ini juga tersusun atas beberapa protein yang berfungsi sebagai penunjang atau kerangka dari membran sel. Nah, apa saja? Di sini ada dua macam protein, yakni yang pertama ada protein integral. Nah, apakah yang dimaksud dengan protein integral? Protein integral letaknya menembus lipid bilayer yang berfungsi untuk menyatukan dua lapisan lemak. Yang kedua ada protein forifer, letaknya menempel pada lapisan lipid. Glikoprotein adalah karbohidrat yang berikatan dengan protein.
sedangkan glikolipid adalah karbohidrat yang berikatan dengan lemak. Sekian penjelasan dari kelompok 1 yang beranggotakan Afifah Aryani, Hasan Mutakin, dan Tiur Febrianti mengenai fungsi homeostatis dan membran sel. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.